Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast kita pada kali ini. Alhamdulillah telah hadir guru kita Pak Profesor Samsuri yang akan membawakan sebuah formula kehidupan. Nah, pada kali ini kita akan membahas sebuah formula yang melanjutkan bahasan pada video sebelumnya, yaitu tentang berbisnis dengan Allah. Jika sebelumnya kita menggunakan formula apa, Pak? Salam dulu ya. Salam. Nah, sekarang formula yang baru sebagai kelanjutan yaitu dakwah. Nah, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan dakwah dan apa kaitannya dengan berbisnis dengan Allah. Nah, mungkin kita langsung saja ya tanya guru kita Pak Profesor Samsuri, apa itu dakwah, Pak? Terima kasih Pak Rahmat. Para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pada saat ini Bapak akan menyampaikan satu formula kehidupan dengan satu kata yang sangat pendek, yaitu dakwah. Dakwah itu kan makna itu mengajak Rahmat dan para pemirsa itu mengajak orang untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat salah. Ya. Ini sesuai dengan tuntunan dari Allah SWT dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa tu'minu munkari ulaika humul muflihun. Yang artinya bahwa hendaknya ada sebagian orang ya, yang kerjanya mengajak berbuat baik, menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat munkar. Dan mereka itulah katanya orang-orang yang beruntung. Nah, jadi yang namanya berbisnis dakwah itu adalah mengadakan kegiatan yang akhirnya kita mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi dengan berdakwah tadi ya, mengajak berbuat baik, menyuruh orang berbuat baik yang benar, dan juga mencegah orang berbuat mungkar, itu adalah perbuatan yang akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Ya. Tapi dalam kesempatan ini, dakwah ini terdiri dari 5 huruf, Pak Ahmad. Ya. Huruf D, A, W, A, dan H. Ya. Masing-masing huruf itu punya makna tersendiri. Dan apabila masing-masing makna itu dilakukan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Yang pertama, D itu adalah doa. Ya. Jadi doa dan mendoakan. Nah, doa itu insya Allah itu merupakan satu tindakan yang dianjurkan. Soal firman tadi ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku kata Allah ya, dan Allah akan mengabulkan. Minta apa saja tentu saja yang baik, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah asal kita bersungguh-sungguh doanya ya. Juga pada saat-saat yang tertentu ya. So kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu di mana doa kita itu akan lebih makbul dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Dan juga jangan hanya berdoa untuk diri sendiri ya, mendoakan orang lain juga pahalanya besar. Di antaranya misalnya kita baca salawat ya, salawat itu mendoakan Rasulullah ya, tapi itu kan doa pantulan, akhirnya akan kembali kepada kita dan jumlah yang lebih besar. Yang kedua, amal itu adalah amal soleh, perbuatan yang baik. Insya Allah perbuatan yang baik itu akan dibalas oleh Allah itu bukan hanya 1 kali lipat ya, sampai 10 kali lipat ya. Termasuk misalnya sodako ya. Sodako itu oleh Allah itu akan dibalas dengan jumlah yang sangat besar. Bayangkan 1 kali transaksi untungnya 10 kali lipat. Kalau dipersenkan itu baiknya 1000% tak dapat ya. Tidak ada ya bisnis real yang untungnya 1 kali transaksi mendapatkan ya 1000% keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah W itu singkatannya wakaf. Wakaf menyisikan sebagai milik kita untuk digunakan oleh kepentingan umum ya. Itu besar sekali pahala. Bahkan pahala ini dunia akhirat, Pak. Artinya sepanjang
ya, tempat tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan, misalnya membuat masjid, membuat sekolah, ya, membuat jalan, ya, buat solokan, ya, itu sepanjang ada dan digunakan, itu pahalanya akan mengalir kepada yang mewakafkannya, ya, bukan hanya sekarang waktu kita hidup, tapi juga sampai kita sudah ada di alam kubur. Nah, itu wakaf, ya. Dan yang ketiga adalah ucapan alhamdulillah, ya. Sering-seringlah kita mengucapkan ucapan alhamdulillah. Jadi segala puji bagi Allah, bersyukurlah kepada Allah. Allah telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita. Nikmat Allah itu tidak terbatas dan tidak terhitung. Contoh saja yang langsung berkaitan dengan fisik kita, badan kita, ya. Itu karunia Allah, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan dan seterusnya, ya, bisa bernapas, ya. Itu karunia Allah, harus kita syukuri, ya. Seringkali kita itu tidak bersyukur sepanjang kondisinya baik-baik saja, baru apabila salah satu antaranya ada kerusakan, katakan gigi kita sakit, ya, nah baru kita tahu betapa besarnya manfaat gigi. Kita juga sekarang tinggal di negara yang relatif aman, sentosa, negara Indonesia merdeka, bebas dari penjajahannya, itu harus disyukuri, ya. Kita negara yang sangat kaya raya. Meskipun memang sampai dewasa ini tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata masih belum terwujud. Tapi dibandingkan pada masa kita penjajahan, ini sudah jauh lebih baik, ya. Mudah-mudahan ke depan pemimpin kita lebih mampu lagi, ya, melaksanakan Pancasilanya, khususnya pada sila yang kelima, yaitu itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan, ya. Nah, itu sering-seringlah kita mengucapkan ucapan alhamdulillah. Seorang menyatakan kalau kita banyak bersyukur, justru Allah akan menambah-nambah, ya, nikmat yang akan diberikan pada manusia, ya. Tidak hanya mengucapkan satu kata, tapi Allah akan memberikan pahala yang besar. Dan yang kelima adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Terjemahannya itu hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi Allah bagiku sebagai wakil, sebagai pelindung, ya. Biasanya ditambah nikmah maula wa ni'mal nasir, ya. Sebab bahwa itu sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Nah, ini tanda bahwa kita yakin bahwa Allah itu memang maha dekat, maha besar, maha kuasa, dan maha mencintai kita, ya. Oleh karena itu kalau kita memang ingin banyak mendapatkan pahala, ingin mendapatkan, ya, keuntungan yang sebesar-besarnya, dekat-dekatlah kepada Allah, ya. Artinya turutlah perintah Allah, ya, jauhilah larangannya. Insya Allah apa itu dilaksanakan, Pak Rahmat, ya, kita akan menjadi orang yang sangat besar, ya, orang yang sangat kaya raya, dan orang yang sangat bahagia. Nah, mudah-mudahan bukan hanya bahagia di dunia, ya, tapi kita mendapatkan bahagia di akhirat. Itu aja barangkali saya garis besar, Pak Rahmat. Oke, luar biasa Pak Prof, ya. Jadi kita sudah punya formula baru lagi, yaitu dakwah. Kalau saya simak dari apa yang Pak Prof ulas, saya teringat, ya, salah satu guru marketing saya yang mengatakan kalau berbisnis itu kita itu harus membangun pilar-pilar pemasukan. Beliau Pak Laksita Utama namanya, salah satu guru marketing di Indonesia, mengatakan, ya, perbanyaklah pilar-pilar pemasukan. Kenapa? Karena pilar-pilar inilah yang akan memberikan keuntungan kita. Ya, bisa dikatakan materi pada video sebelumnya dan video sekarang itu kita sedang membangun pilar-pilar keuntungan bagi kita. Dan sekarang kita ada 5 pilar yang baru, pilar yang akan menjadikan kita manusia beruntung. Yang pertama adalah doa dan mendoakan, kemudian amal soleh, kemudian wakaf, kemudian bersyukur, dan bertawakal, ya. Nomor 5 kalau disingkatkan itu bertawakal. Nah, oke, kita bahas lebih lanjut dengan yang pertama, kan. Kenapa Pak itu doa dan mendoakan akan memberikan keuntungan yang besar bagi kita? Ya. Pertama kan doa itu adalah permintaan kepada Allah, ya. Pasti yang akan kita sampaikan itu sesuatu yang menguntungkan kita, ya. Ingin bahagia, ingin punya pendapatan yang besar, ya, ingin punya jabatan yang tinggi, ya, punya ilmu yang tinggi, dan sampailah kepada Allah bahwa kita punya keinginan yang baik tersebut, ya. Insya Allah Allah maha dekat. Katanya Allah itu lebih dekat di urat nadi kita. Nah, jadi apabila kita mendapatkan keinginan apapun juga sampaikanlah. Ya, tentu saja
permintaan itu jangan sampai berlebih-lebihan, yang wajar-wajar saja ya. Tentang pengabulannya itu bisa bermacam ragam ya, bisa langsung sesuai dengan apa yang kita minta ya, bisa juga diganti dengan yang lain yang lebih baik ya, bisa juga ditangguhkan dulu ya. Sebab Allah juga memperhatikan apakah betulan doanya ini ya, atau hanya asal diucapkan saja gitu ya. Nah tentu akan ada semacam ujian ya. Jadi kalau berdoa itu jangan sampai satu kali ya, dianjurkan minimal semacam doa itu 3 kali, ada yang 5 kali, 10 kali, bahkan zikir masa ada ribuan kali ya. Itu kan untuk menggambarkan bahwa keinginan kita itu betulan sungguh-sungguh ya, ingin mendapatkan perhatian dari Allah ya. Nah jadi doa itu memang wajib ya, dan menunjukkan bahwa memang manusia itu lemah ya, yang kuat dan kuasa itu hanya Allah ya. Mintalah kepada Allah. Bagaimana dengan manusia? Dengan manusia bukan meminta Pak, tapi saling memberi ya. Ya tidak beda lah kalau kita misalnya ingin bepergian menggunakan angkot ya, tukang angkot bagus sama kita ya, kita dipindahkan di tempat yang lain, tapi sampai di sana kan kita harus berikan jasa ya. Jadi saling memberi, saling membantu. Itulah, jadi relasi dengan Allah itu tidak membutuhkan apa-apa ya, tapi hanya kita saja yang butuh pada Allah. Kalau kita berrelasi dengan manusia, ya memang harus saling ya, saling menguntungkan ya, saling membahagiakan ya, dan saling mensukseskan ya. Itu barangkali pertanyaan Pak. Oke Pak. Kemudian bagaimana Pak dengan yang kata yang kedua itu, mendoakan? Nah ini perlu juga mendoakan orang lain ya, sebab mendoakan orang lain pahalanya sangat besar ya. Oke, luar biasa Pak. Mendoakan artinya berbuat apa? Berharap kebaikan bagi orang lain yang nanti pada akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Betul. Oke, mungkin yang kedua tentang amal soleh. Bagaimana nih Pak, amal soleh bisa memberikan keuntungan bagi kita? Ya berbuat baik Pak ya. Jadi berbuat baik itu banyak ragamnya ya, bisa membantu dengan berbagai bentuk materi ya, bisa membantu dengan bentuk misalnya memberikan petunjuk jalan keluar ya, bisa membantu dalam tadi mendoakan ya. Itu juga termasuk adalah beramal soleh ya. Mendidik orang supaya makin cerdas, itu amal soleh ya. Kemudian berprasangka baik pada orang lain, itu beramal soleh. Amal soleh itu akan kembali kepada kita, sebab Allah menyatakan apabila kita berbuat baik pada orang lain, Allah akan membalasnya itu minimal 10 kali lipat ya. Bahkan ada ayatnya yang mengatakan sampai 700 kali lipat, bukan main ya. Ya sebab yang digantakan besar oleh kita bagi Allah mah tidak ada apa-apanya ya. Atau yang sebenarnya itu 100 triliun ya, 100 triliun tidak ada artinya bagi Allah ya. Jadi seluruh dunia saja misalnya ya, yang luasnya tidak terbilang ya, itu milik Allah ya. Kita mah kalau punya tanah katakanlah 100 hektar saja merasa sudah kaya ya. Bagi Allah se-Indonesia juga tidak ada artinya apa ya. Nah jadi oleh karena itu kita harus dekat-dekat kepada Allah, harus melaksanakan perintahnya dengan baik dan menghindari seluruh larangannya. Dan memang Allah itu sangat adil Pak Rahmat ya. Kalau kita itu berbuat baik dibalas 10 kali lipat, tapi kita berbuat jahat hanya 1 kali lipat ya. Jadi artinya kalau kitanya tidak keterlaluan jeleknya ya, tapi punya iman ya, insya Allah pada katakanlah pengadilan akhir dalam penimbangan itu, jadi amal soleh itu akan lebih banyak dibandingkan dengan amal jelek. Kita kira-kira atau menurut perhitungan Bapak ya. Bahkan baru niat aja udah dapat. Nah itu ya, begitu ada Allah itu, karena memang Allah menghendaki kita semua masuk surga Pak ya. Ya. Tidak mungkin Allah menciptakan dengan penuh kasih sayang nanti dia dimasukkan ke dalam neraka ya, tidak mungkin ya. Makanya dibuat kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan kita. Tadi niat saja ada pahalanya. Kalau niat jahat mah tidak ada pahalanya. Berbuat baik 10 kali lipat, berbuat jahat hanya 1 kali lipat ya. Bukan main kan? Nah, jadi Allah itu sangat memang sesuai dengan sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian yang ketiga nih Pak. Kalau yang ketiga saya mengingatkan tentang konsep investasi. Nah, misalnya kalau kita membeli tanah, membeli saham dan sebagainya, ya, produk-produk investasi,
itu bisa memberikan hasil secara pasif katanya, berkepanjangan. Nah, wakaf itu bisa juga dilihat sebagai sebuah investasi. Bedanya wakaf adalah investasi dunia akhirat. Apa gitu, Pak? Betul, ya. Ya, pertama itu investasi dunia akhirat dan pasti jadinya, ya. Dan pasti hasilnya gede, ya. Tapi kalau beli saham itu belum tentu, ya. Bisa saja dapat untung, bisa jadi rugi. Bisa rugi. Bisa untungnya gede, untungnya kecil, ya. Harganya bisa anjlok. Gitu, ya. Nah, kalau wakaf itu senantiasa akan dibayar, ya, lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita wakafkan, dan pahalanya itu berlanjut sampai akhir zaman, ya. Jadi saudara-saudara sekalian yang punya kekayaan yang lebih, ya, bahkan yang kurang juga, sisilah sebagiannya kita itu untuk kepentingan bersama, ya. Tidak usah terlampau besar kalau memang kemampuan kita terbatas, ya. Jadi ya pernah Bapak mendirikan masjid, ya, gotong royong dengan teman-teman, gitu. Ada yang hanya 0,1 meter, Pak, ya. Itu barangkali itu akan lebih besar manfaatnya, ya. Dan lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang katakanlah 100 meter tapi orang kaya raya, gitu, ya. Dia mah tidak punya apa-apa sudah mau, ya, menyerahkan sebagai miliknya beli 0,1 meter. Jadi Allah itu sangat adil, para anak, ya. Jadi perintahnya itu bisa dilakukan oleh semuanya, ya. Sebab Allah tidak melihat kuantitas, Pak, tapi kualitas. Tapi juga kalau orang kaya juga mengeluarkannya terlalu sedikit, itu tidak tahu diri, ya. Katakan kekayaannya 1 bulan dapat 100 juta, ya. Kalau ngesian kencang itu hanya 1.000 rupiah, itu tidak tahu diri itu, ya. Tapi kalau orang miskin 1.000 rupiah itu gede bagi dia mah, ya. Penghasilannya itu sebulan itu barangkali hanya 300.000 rupiah, ya. Jadi wakaf itu terbuka bagi semua orang, ya. Karena dulu itu mindsetnya kalau kita mau wakaf itu misalnya saya mau wakaf untuk membuat musola, ya kita harus punya tanah sebesar musola. Nah sekarang ya mungkin kita juga perlu bersyukur banyak orang, banyak organisasi yang juga bisa memfasilitasi wakaf secara berjamaah. Betul. Jadi setiap orang tuh bisa berwakaf sesuai dengan kemampuan. Betul. Luar biasa. Ya tinggal kita ya cari saja, ya sudah banyak ya di berbagai instansi yang menawarkan wakaf berjamaah. Ya. Oke, kita langsung nomor 4, Pak, yaitu tentang bersyukur, ya. Meskipun ini topik bersyukur sering kita bahas, mungkin bisa diulas, Pak, sekilas apa pentingnya bersyukur supaya kita itu lebih mendapatkan keberuntungan. Bahkan ada yang mempertanyakan apabila usaha kita rugi, ya, apakah kita harus bersyukur, ya? Nah, mengatakan kita harus bersyukur, ya. Sebab mungkin ruginya itu tidak sampai rugi betul, ya. Jadi katakanlah misalnya dalam orang sudah itu punya yang namanya formula untung, Pak, ya. Jadi kalau kita misalnya punya kendaraan beradu dengan kendaraan yang lain, ya, penyok sedikit harus bilang untung, ya, hanya sekedar penyok, gitu, ya. Nah kemudian punya kendaraan misalnya katakanlah sampai hancur kendaraan kita tapi kita selamat, ya, untung kita masih selamat, ya. Nah itu formula untung juga bagus, ya, supaya orang itu memang tidak mudah putus asa, ya. Sebab sebenarnya karunia Allah itu relatif tidak terbatas, ya. Asal kita menghendaki betulan, ya, minta kepadanya dengan sungguh-sungguh, insya Allah setiap masalah pasti ada solusinya. Sebab Allah mengatakan, Pak, la yukallifu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidak akan memberikan beban atau memberikan ujian kepada manusia yang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah jadi ujian yang akan diberikan pada kita orang biasa tidak akan diberikan seperti ujian pada Nabi, ya, atau pada para wali, gitu, ya. Ujian mereka itu jauh lebih berat. Kita Pak pasti akan biasa-biasa saja, ringan-ringan saja. Oleh karena itu kita jangan takut dengan ujian, ya. Jadi syukurilah apapun yang kita peroleh dari Allah. Termasuk tadi kalau kita mendapatkan musibah, ya, pasti di dalamnya itu ada semacam hikmah supaya kita itu menjadi lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Bahkan saya pernah ada yang mengajari seperti ini, Pak. Kan banyak orang itu mengeluh, aduh saya mengeluarkan uang nih untuk bayar listrik, untuk bayar ini itu, gitu. Nah orang ini malah mengajari, justru kalau kita lihat
stroke atau slip pembayaran, itulah saatnya kita bersyukur. Kalau kita membayar listrik ya bersyukurlah masih bisa bayar listrik. Ya, karena banyak orang yang belum bisa menikmati listrik. Betul. Nah, jadi mungkin kita itu harus punya mindset segalanya kita syukuri. Betul. Nah, jadi ini menyatakan bahwa apabila kita betul-betul ya takwa atau taat kepada Allah ya, jangan takut ya. Masalah apapun yang kita hadapi, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Ya. Supaya manusia tidak putus asa ya. Seringkali orang itu kalau mendapatkan kesulitan jadi minder ya, jadi putus asa ya. Kemudian ya sampai tidak bisa tidur dan sebagainya, jangan ya. Kita dekatkanlah, bacalah sering-sering ya. Jadi zikir ini ya, ayat ini, insya Allah nanti Allah akan memberikan petunjuk supaya kita keluar dari masalah yang dihadapi. Ini zikir Pak ini ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir, lanjutkan wala haula wala quwata illa billah. Itu dua kalimat zikir yang luar biasa ya. Betul. Itu akan tidak ada ya, mungkin secara logika juga kalau Allah sudah berkehendak, apa yang akan menghalangi? Iya. Bagaimanapun hebatnya manusia, bagaimanapun hebatnya sebuah pasukan, bagaimana hebatnya sebuah mesin teknologi, kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, maka kita harus bertawakal. Nah, kebetulan saya punya video yang berjudul The Confident Secret, ya, rahasia bagaimana cara percaya diri. Saya membahas salah satu konsep bagaimana cara kita percaya diri adalah dengan tawakal. Gimana menurut Bapak? Betul ya. Jadi kalau orang itu memang yakin betul bahwa Allah itu dekat ya, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha pengasih dan penyayang ya, insya Allah ya dia akan percaya diri ya. Sebab di dunia ini yang namanya makhluk itu kan la haula wala quwata ya. Setiap orang itu tidak punya daya dan kekuatan kecuali Allah ya. Kalau kita dekat dengan Allah, berarti kita dekat yang maha kuasa ya. La tahzan innallaha ma'ana ya. Jangan takut ya, Allah bersama Anda. Allah bersama Anda dimanapun Anda berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ya. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Asal kita memang ya yakin pada Allah ya, iman kepada Allah ya. Insya Allah Allah juga akan dekat. Jadi, kalau kita dekat pada Allah, Allah akan lebih dekat lagi pada kita ya. Nasrullah juga akan lebih dekat dengan kita, ya. Pertolongan Allah. Insya Allah pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat ya. Oke, luar biasa Pak, kita sudah membahas semuanya nih Pak dari 5 poin ini. Mungkin sebagai penutup bisa disimpulkan Pak. Ya, baiklah para hadirin, para pemirsa sekalian ya. Jadi formula ini dengan nama dakwah, satu kata yang sangat singkat ya. Dakwah itu adalah ajakan untuk berbuat baik ya. Nah, seperti dalam ayat yang telah Bapak bacakan pada Ali Imran ayat 104 ya. Jadi Allah itu merintahkan pada kita ya. Ada sebagian kita yang tugasnya itu bahasa Sunda mengajak hade nyata benar malam salah, mengajak berbuat baik, menyuruh berbuat benar, dan mencegah orang berbuat salah ya. Nah, apabila kita melakukan yang seperti itu ya, insya Allah ya, jadi Allah akan memberikan pertolongan pada kita dimanapun kita berada, dan itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Itu dakwahnya itu sendiri ya. Nah, dakwah itu Bapak pecah ya dengan 5 kata. Apabila masing-masing kata ini ya diamalkan, insya Allah kita itu akan mendapatkan keuntungan besar. Pertama itu doa ya, dan mendoakan itu keinginan kita bisa terkabul dengan doa. Mendoakan kita akan mendapatkan pahala, balikan doa dari orang-orang lain. Amal soleh ya, sudah Bapak katakan pahala itu minimal 10 kali lipat ya. Kemudian wakaf, lebih-lebih itu investasi dunia akhirat ya. Sepanjang benda tersebut dimanfaatkan dan masih ada sampai akhir zaman, itu akan memberikan kucuran pahala kepada kita. Dan yang ketiga, kita sering-seringlah bersyukur ya. Nikmat Allah itu begitu banyak, begitu luas ya. Tapi seringkali kita itu kurang bersyukur ya, mengeluh dan sebagainya ya. Pada sebenarnya kita itu kaya raya Pak ya.
Ada yang mengatakan jantung kita, ginjal kita masing-masing harga 5 miliar Pak Rahmat ya. Dan itu masih terlalu murah. Itu miliarder semuanya ya. Dia mengatakan kita miskin, enggak ya. Allah telah menjadikan kita itu orang kaya, ditambah lagi otak kita ya. Kata itu ada 100 miliar sel. Kalau otaknya digunakan, manusia itu tidak pantas jadi kelaparan, tidak punya pekerjaan ya. Mereka yang kelaparan ini memang karena potensi yang diberikan Allah pada kita dibiarkan nganggur, tidak dimanfaatkan, artinya tidak disyukuri ya. Dan yang terakhir ya, supaya iman kita makin kuat ya, amalkanlah ini doa ini, ada juga ini hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nasir, la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah ya, apabila sering mengamalkan doa ini ya, tiap masalah yang kita hadapi Allah akan memberikan jalan keluar. Itu aja Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas kekurangannya. Oke, luar biasa ya. Kita sudah mendapatkan sebuah formula baru dari guru kita Pak Profesor Samsuri. Ya, dakwah ini adalah yang tadi ya, yang doa, amal soleh, wakaf, alhamdulillah dan hasbunallah, itu adalah formulasi dari Pak Profesor sendiri untuk memudahkan kita mengingat pelajaran-pelajaran yang akan membawa keberuntungan bagi kita. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau itu bermanfaat, termasuk bagi saya sebagai host pada acara ini. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari saya pribadi, dari Pak Prof dan kami semua. Kita tutup saja materi kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.